Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rudi Sultan. Jadi hari ini kita akan bahas lagi mengenai transportasi online guys, khususnya Maxim. Jadi ini ada informasi terbaru tentang masalah penurunan tarif dalam ojek online atau transportasi online guys. Nah, ini pembahasan ini ya diselenggarakan itu pada tanggal 5 Maret ya, waktu rapat ini, bahwa ada juga Ketua Komisi 5 mengatakan bahwa untuk penurunan transportasi online atau harga tarif itu dari 20% sampai turun menjadi 10%. Nah, jadi untuk pembahasan ini, sebelum kita lanjut di pembahasannya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar video-video terbaru bisa kita lihat untuk updatean di video ini guys ya. Oke. Nah, jadi pembahasan ini ya mengenai transportasi online lagi. Nah, di baru-baru ini itu menceritakan bahwa atau ada informasi menyampaikan dari pemerintah juga, semua dari itu perwakilan dari ojol juga atau transportasi online, atau khususnya masyarakat ya, yang selama ini itu dari para aplikator itu bahwa dianggap itu tinggi tarifnya ya guys ya, bahwa ini supaya juga memudahkan atau menjangkau biaya-biaya juga dari customer atau para driver guys. Ini jadi saya akan bacakan ya, bahwa Komisi 5 DPR Desa Gojek, Grab, dan Maxim turunkan potongan komisi ojol jadi 10% demi kesejahteraan pengemudi. Nah, ini ya. Ini dirilis dari Jakarta 5 Maret. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mendesak perusahaan penyediaan layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim untuk menurunkan potongan komisi dari 20% menjadi 10%. Nah, desakan ini untuk mencuat dalam rapat pendapat umum RDPU bersama perwakilan aplikator yang digelar di gedung DPR RI. Ini digelar di gedung DPR RI guys ya. Nah, anggota Komisi 5 fraksi PDIP Perjuangan Adian Napitupulu menyampaikan kritikan tajam terhadap bersamanya potongan yang ditetapkan aplikator kepada mitra pengemudi. Menurutnya, aplikator ini tidak memiliki tanggung jawab operasional yang signifikan, namun tetap mengambil potongan besar dari pendapat pengemudi. Nah, ini aplikator tidak menyediakan pool bengkel, bahkan bantuan hukum jika driver menghadapi masalah hukum. Nah, tetapi mereka tetap mengambil 20% potongan. Ini tidak adil, tegas Adian ya, bahwa dia menyatakan itu pengambilan mereka itu terlalu, potongan-potongan sama driver itu terlalu tinggi, dan mereka juga tidak memiliki masalah atau yang menghadapi tentang masalah hukum gitu. Ia pun meminta agar potongan dikembalikan ke angka 10%. Nah, seperti sebelumnya, setidaknya hingga revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, senada dengan Adian, anggota Komisi 5 dari fraksi PKS Reni Astuti mengatakan perlunya perhitungan terhadap pengemudi ojol agar tidak mengalami eksploitasi. Nah, ini guys ya, bahwa Reni mengingatkan juga bahwa sistem kemitraan saat ini masih belum berpihak sebenarnya pada kesejahteraan mitra pengemudi. Sementara itu, Edi Purwanto juga anggota Komisi 5 dari daerah pemilihan Jambi turut menyampaikan keprihatinan atas lapangan potongan komisi yang mencapai 30%. Nah, ini kan dulu itu waktunya, masih sekarang ini ya, itu potongannya itu terlalu tinggi, masih 30%. Nah, ini di beberapa wilayah ia menyoroti bahwa potongan semacam ini itu bertentangan dengan semangat regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, karena guys ya, bahwa memang kalau dipikir saja di wilayah ini itu, kalau untuk masing ya, satu kali pengantaran itu 10.200. Nah, dari itu bahwa saldo yang dipotong itu juga adalah 1.000 lebih gitu.
Nah makanya juga itu memang para driver sekarang itu kalau bisa juga ya itu diturunkan untuk potongan-potongannya itu, agar juga kesejahteraan para driver-driver juga di sini itu tidak terlalu keras juga untuk dipangkas dari potongan-potongan saldo guys ya. Komisi 5 RI akan segera menyampaikan rekomendasi resmi kepada Menteri Perhubungan dan menurunkan batas maksimal potongan Komisi 5 aplikator ini menjadi 10%. Langkah ini dinilai penting sebagai solusi sementara sambil menunggu proses revisi undang-undang. Ia diharapkan dapat mengatur hubungan kemitraan semat secara lebih adil dan berpihak kepada pengemudi. Dengan sikap tegas dari DPR RI diharapkan kesejahteraan para pengemudi ojek online semakin terjamin dan tidak terjerat dalam sistem yang kerugian. Nah gitu. Nah ini ya sudah di maksudnya ini Adiana Pitupulu juga sebagai perwakilan dari Ketua Komisi 5 bahwa menyatakan itu bahwa ini yang dipangkas terhadap para driver itu atau para pengemudi itu terlalu tinggi juga guys ya. Nah jadi yang diharapkan di sini itu potongannya jadi 30% atau 20% dari berbagai wilayah itu diperjuangkan bahwa mereka itu supaya diturunkan menjadi 10%. Nah ini juga kalau pembahasan tentang ini masalah rapat ini saya setuju juga guys ya, bahwa ini sekarang itu para pengemudi atau driver juga itu pada mengeluh juga dengan mereka ini potongan-potongan dari aplikasi itu terlalu tinggi. Karena kita hitung seperti tadi ya, potongan dari aplikasi itu juga dibagi lagi dengan kayak bahan bakar kita untuk konsumsi juga biaya yang lain untuk perawatan motor apa semua. Nah ini kita harus pikirkan juga guys ya, bahwa memang untuk penurunan 10% itu harus diproses secepatnya guys, karena ini juga supaya tidak terlalu terberatkan juga para pengemudi atau para driver juga ya, karena di sini juga ini kita memang pendapatannya juga itu dari tergantung di berbagai wilayah guys ya. Kalau di bagian perkotaan yang banyak pengemudi, yang banyak customer apa semua itu baru driver juga nggak terlalu banyak ya, itu juga mungkin agak sedikit berpengaruh juga untuk pendapatan kalian. Tapi yang lebih bermasalahnya lagi itu atau yang lebih penting itu bahwa di lokasi itu yang lebih banyak itu adalah driver dibanding dengan customer. Nah itu persaingan mereka itu semakin tinggi lagi, semakin banyak, namun itu juga para customer atau para driver juga itu terbatas juga untuk mereka mendapatkan orderan. Nah itu kalau kita hitung dari contohnya ya di kota-kota besar yang banyak ini, itu yang gak ada masalah karena di situ juga orderan akan semakin banyak juga itu. Tapi kalau kita hitung dari berbagai wilayah ini, daerah-daerah yang pelosok yang lain ini hanya kehidupannya di situ, namun juga customernya masih sedikit, baru mereka juga potongan terlalu tinggi gitu guys ya. Maka jadi sarapan juga dengan rapatnya mereka ini atau usulan dari mereka ini seperti dari 30% atau 20% itu diturunkan menjadi 10%, itu bahwa sepakat sekali juga ya guys ya. Kami juga di sini perwakilan dari masyarakat yang driver atau pengemudi yang lain, bahwa memang harus diturunkan itu supaya kesejahteraan juga para pengemudi itu bisa mereka nikmati juga guys ya. Karena iya ya, karena para driver juga memang ini hitungannya ya kayak seperti tadi itu, bahwa mereka ini butuh juga untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak juga yang dibawa di rumah masing-masing juga. Karena ini kita hitung ya, seorang aplikator memang ini kalau kita memang juga diberikan kesejahteraan sama para driver apa semua, terutama itu penurunan angka tadi dari 30 menjadi 10% itu ya bisa juga, itu bisa guys. Karena yang diharapkan juga di sini tuh supaya lebih terfokus juga sama para driver atau para pengemudi guys itu. Jadi harapan saya memang semoga ini cepat diproses juga bisa diterima dengan adanya ini penurunan angka ini, dengan kesejahteraan para driver juga itu harus memang kita nikmati guys ya.
Jadi itu saja video saya hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya untuk pembahasan tentang seputaran ojol atau transportasi online guys. Nah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.